Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali mahasiswa-mahasiswiku di mata kuliah studi Al-Quran. Di TM8 ini kita akan membicarakan tentang dasar-dasar ajaran Islam di dalam Al-Quran tentang tema interaksi sosial. Cukup banyak dalam Al-Quran tentang interaksi sosial, tetapi fokus kita pada hari ini kita menggunakan studi kasus di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Saudara-saudaraku, pernahkah kita menyadari bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang beragam? Ada perbedaan suku, ada perbedaan budaya, sekalipun juga bahasa, bahkan perbedaan agama. Namun, bagaimana kira-kira Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup bersama dalam keberagaman tersebut, khususnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Islam pada dasarnya diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bahwa agama Islam diturunkan agar menjadi rahmat bagi segala alam, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang perlu kita pahami bersama adalah Indonesia sebagai suatu bangsa yang cukup bervariasi. Indonesia memiliki suku-suku bangsa, memiliki ras yang berbeda-beda, memiliki kultur yang bermacam-macam, punya bahasa dan punya keyakinan yang beraneka ragam pula. Keanekaragaman tersebut sangat potensial terjadinya gesekan. Keanekaragaman sangat memungkinkan terjadinya konflik. Keanekaragaman bisa memicu pertengkaran di antara perbedaan golongan maupun juga keyakinan. Kita awali dengan pengertian interaksi sosial. Menurut KBBI, interaksi adalah hal saling melakukan aksi, sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Menurut Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok sosial, maupun antar orang perorangan dengan kelompok sosial. Sehingga bisa kita simpulkan, kunci interaksi sosial adalah hubungan antar manusia secara timbal balik dalam suatu komunikasi baik verbal maupun non-verbal, baik secara individu maupun kelompok, sehingga mendapatkan tujuan yaitu berupa hubungan kerjasama maupun konflik. Melalui interaksi sosial, manusia dapat bekerja sama, saling membantu, bertukar informasi, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Spirit pada ayat tersebut adalah dalam kehidupan sosial, setiap orang perlu memiliki sikap kerukunan dan toleransi. Toleransi berarti menghormati perbedaan yang ada tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Dengan sikap toleransi, masyarakat dapat hidup damai, bekerja sama, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Sikap dan perilaku yang dapat berinteraksi sosial, yang tidak menimbulkan konflik, dan dapat menjaga kerukunan beragama dengan toleransi. Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam ajaran Islam sudah sangat jelas, yaitu dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang harus kita lakukan sebelum bersikap dan berperilaku adalah harus saling kenal-mengenal tentang suku, kultur, dan keyakinan orang lain. Dengan mengetahui cara hidup dan cara berpikir orang lain, maka kita dapat bersikap dan perilaku dengan tepat. Akibatnya, bisa menghindari konflik yang berkepanjangan. Dengan memahami ajaran Islam tersebut, Islam dapat menjalin hubungan sosial yang baik, menghargai perbedaan, dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama.
Selanjutnya penugasan, bahwa tugas yang bisa teman-teman lakukan sebagaimana berikut. Nanti bisa teman-teman pelajari bagaimana instruksi penugasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.